Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Satsia Yoga Baswara SE MSc dan teman-teman yang kami sayangi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Ayiyah dengan NIM 71014200134 dan rekan saya ada Jihan Fadila dengan NIM 71014200177. Ada Maghfirah Rahmania Ramadhani dengan NIM 71014200297 dan Rijanita Mariana dengan NIM 71014200309. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Dengan pokok bahasan ada pengertian dari rasio aktivitas dan rasio profitabilitas, kemudian ada tujuan, manfaat, jenis, dan contoh dari analisisnya. Nah, dari teman-teman sendiri apakah sudah mengetahui apa itu rasio keuangan? Nah, menurut Kazmir, rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada pada laporan keuangan. Perbandingannya dapat dilakukan dengan membandingkan satu komponen dengan komponen yang lain atau antar komponen dalam suatu laporan keuangan tersebut. Nah, perbandingan tersebut dapat dilakukan berdasarkan angka-angka yang ada dalam satu periode maupun beberapa periode di dalam perusahaan. Kemudian, apa sih rasio aktivitas itu? Nah, menurut Harahap dalam Ratnaningsih dan Alawiyah tahun 2017, bahwa rasio aktivitas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan secara efektif mengelola aktiva-aktivanya. Sedangkan rasio profitabilitas menurut Heri yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rijanita Mariana. Kepadanya dipersilahkan. Tujuan rasio aktivitas yaitu 1. Untuk menghitung lamanya perusahaan dalam menagih piutang ke kreditur selama satu periode. Yang kedua, untuk menghitung rata-rata hari dari penagihan hutang atau day of receivable. Yang ketiga, untuk menghitung beberapa hari rata-rata persediaan barang yang tersimpan di dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa modal kerja yang berputar dalam satu periode. Yang kelima, untuk mengukur perputaran aktiva tetap dalam satu periode. Yang kelima, untuk mengukur aktiva perusahaan dalam penjualan. Selanjutnya, tujuan rasio profitabilitas. Yang pertama, menghitung pemasukan laba perusahaan pada suatu periode akuntansi. Yang kedua, menghitung perkembangan laba yang diperoleh diperbandingkan dengan periode akuntansi yang telah lalu. Yang ketiga, menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keempat, menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, menilai posisi laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan didapatkan pada periode sebelumnya. Apa sih manfaat rasio aktivitas dan rasio profitabilitas? Manfaat rasio aktivitas yang pertama, membantu dalam penafsiran kode recording posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, penyederhanaan nomor akuntansi perusahaan. Yang ketiga, untuk menilai efisiensi operasi perusahaan. Yang keempat, memberi ide dalam aktivitas bisnis. Yang kelima, untuk melihat kinerja perusahaan dan bisnisnya. Yang kelima, dapat melihat aset bisnis perusahaan yang kuat. Yang keenam, dapat melihat titik lemah bisnis suatu perusahaan. Yang kedelapan, untuk melihat kerja bisnis dan proyek perusahaan di masa depan. Yang kesembilan, investor dapat melihat data yang akurat dari hasil rasio aktivitas. Selanjutnya, manfaat rasio profitabilitas
Yang pertama, untuk menghitung lamanya perusahaan dalam menagih piutang ke kreditur selama satu periode. Yang kedua, untuk menghitung rata-rata hari dari penagihan hutang atau day of receivable. Yang ketiga, untuk menghitung beberapa hari rata-rata persediaan barang yang tersimpan di dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur beberapa modal kerja yang berputar dalam satu periode. Yang kelima, untuk mengukur perputaran aktiva tetap dalam satu periode. Yang keenam, untuk mengukur aktiva perusahaan dalam penjualan. Jenis rasio aktivitas. Yang pertama, receivable turnover atau perputaran piutang. Menurut Kazmir, receivable turnover adalah perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Rumusnya, receivable turnover sama dengan penjualan dibagi piutang. Yang kedua, inventory turnover, perputaran persediaan. Menurut Kazmir, perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam persediaan atau investor ini berputar dalam satu periode. Menurut Kazmir, perputaran persediaan dapat dihitung sebagai berikut. Inventory turnover sama dengan penjualan dibagi persediaan. Yang ketiga, working capital turnover atau perputaran modal kerja. Menurut Kazmir, perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Untuk mengukur rasio ini, kita membandingkan antara penjualan dengan modal kerja rata-rata. Rumusnya, working capital turnover sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja. Yang keempat, fixed asset turnover, perputaran aktiva tetap. Menurut Kazmir, perputaran aktiva tetap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Untuk mencari rasio ini, caranya membandingkan antara penjualan bersih dengan aktiva tetap dalam satu periode. Rumusnya, fixed asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva tetap. Yang kelima, perputaran total aktiva atau total asset turnover. Menurut Kazmir, total perputaran aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumusnya, total aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Berikut ini adalah contoh analisis rasio aktivitas. Diketahui data penjualan, piutang, persediaan, dan total aktiva pada PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Analisis rasio yang pertama adalah RTO atau Receivable Turnover dengan rumus penjualan dibagi piutang. Di tahun 2014 sebesar 14, di tahun 2015 sebesar 12,92, di tahun 2016 sebesar 12,17, di tahun 2017 sebesar 9,45, di tahun 2018 sebesar 9,32. RTO sendiri pada tahun 2014 diperoleh dari Rp3.411.534 dibagi Rp2.464.145. Kemudian analisis rasio yang kedua adalah ITO atau Inventory Turnover dengan rumus penjualan dibagi persediaan. Saya ambil contoh 2014 sebesar 14,84. Pada tahun 2014 ini diperoleh dari Rp3.411.534 dibagi Rp2.325.989.
Kemudian analisis rasio yang terakhir adalah ATO atau Total Asset Turnover dengan rumus penjualan dibagi total aktiva. Saya ambil contoh pada tahun 2014, yakni sebesar 2,24 dari 34.511.534 dibagi 14.280.670. Kemudian rata-rata rasio RTO-nya sendiri sebesar 11,572. Kemudian rata-rata rasio ITO-nya sebesar 16,186. Kemudian rata-rata rasio ATO-nya sebesar 2,274. Rata-rata industri RTO-nya sebesar 15. Rata-rata industri ITO-nya sebesar 20. Kemudian rata-rata industri ATO-nya sebesar 2. Kondisi berdasarkan RTO-nya kurang baik, kemudian berdasarkan ITO juga kurang baik, dan berdasarkan ATO-nya baik. Selanjutnya adalah jenis rasio profitabilitas. Jenis rasio profitabilitas yang pertama adalah rasio pengembalian atas aset atau return on asset ratio. Dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikalikan 100%. Selanjutnya, jenis rasio profitabilitas yang kedua adalah rasio pengembalian atas ekuitas atau return on equity ratio. Dengan rumus laba bersih dibagi total ekuitas dikalikan 100%. Selanjutnya, jenis rasio profitabilitas yang ketiga adalah margin laba kotor atau gross profit margin dengan rumus laba kotor dibagi penjualan bersih dikalikan 100%. Dan jenis rasio profitabilitas yang terakhir adalah margin laba bersih atau net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi penjualan bersih dikalikan 100%. Berikut ini adalah contoh rasio profitabilitas PT Unilever Indonesia Tbk periode tahun 2017 hingga 2019. Di bawah ini dihitung dengan cara pengembalian atas aset dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikalikan 100%. Pada tahun 2017, laba bersih sebesar 7.004.562, kemudian total asetnya sebesar 18.906.413, sehingga perhitungan rasio pengembalian atas asetnya adalah 7.004.562 dibagi 18.906.413 dikalikan 100%, sehingga memperoleh hasil 37,04%. Di tahun 2018, rasio pengembalian atas asetnya sebesar 46,66%, kemudian di tahun 2019 sebesar 35,8%, dan rata-rata hitung dari rasio pengembalian atas aset pada tahun 2017 hingga 2019 adalah sebesar 39,78%. Baik, untuk perhitungan selanjutnya adalah pengembalian atas ekuitas yang dirumuskan dengan laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Nah, di sini diketahui pada tahun 2017 rasio ini sebesar 135,3%. Pada tahun 2018, hasil rasio ini mengalami penurunan sebesar 120,2%. Bahwa semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas, berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana rupiah yang tertanam ekuitas. Pada tahun 2019, hasil rasio ini mengalami peningkatan sebesar 134,2%. Bahwa semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas, berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Nah, dapat disimpulkan bahwa skala ukuran kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan dalam perhitungan rasio return of equity menunjukkan hasil yang sangat baik karena berada di kriteria lebih dari 15%. Artinya, perusahaan mampu untuk memperoleh laba atau keuntungan maksimal yang dihasilkan dari total modal. Selanjutnya ada perhitungan margin laba kotor yang dirumuskan dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Nah, di sini diketahui bahwa pada tahun 2017 sebesar 51,49% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, besarnya harga pokok penjualan adalah 48,51% dari total penjualan bersih. Pada tahun 2018 sebesar 50,45% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, besarnya harga pokok penjualan adalah 49,55% dari total penjualan bersih. Pada tahun 2019
sebesar 51,32% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, besarnya harga pokok penjualan adalah 48,68% dari total penjualan bersih. Nah, dapat disimpulkan bahwa skala ukuran kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan dalam perhitungan margin laba kotor menunjukkan hasil yang sangat baik karena berada di kriteria lebih dari 15%. Dan yang terakhir ada margin laba bersih yang dirumuskan dengan laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Nah, di sini diketahui pula pada tahun 2017 besarnya laba bersih adalah 17,24% dari total penjualan bersih. Pada tahun 2018 besarnya laba bersih adalah 22,45% dari total penjualan bersih. Nah, semakin tinggi margin laba bersih, berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Nah, pada tahun 2019, besarnya laba bersih adalah 16,51% dari total penjualan bersih. Semakin rendah margin laba bersih, berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba. Nah, dapat disimpulkan bahwa skala ukuran kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan dalam perhitungan margin laba bersih menunjukkan hasil yang sangat baik karena berada di kriteria lebih dari 15%. Jadi, kinerja keuangan PT Unilever Indonesia (TBK) dari tahun 2017 sampai 2019 dapat dikategorikan sangat baik karena seluruh rasio net profit margin berada di kriteria lebih dari 15%. Nah, jika disimpulkan secara keseluruhan dari rasio profitabilitas, yaitu rasio pengembalian atas aset, rasio pengembalian atas ekuitas, margin laba bersih, margin laba kotor pada tahun 2017 sampai 2019 berturut-turut rata-ratanya sebesar 39,78%, 130,3%, 18,72%, dan 51,09%. Dapat dikatakan sangat baik. Walaupun dilihat dari laba yang naik turun dalam waktu 3 tahun, akan tetapi perusahaan mampu menghasilkan laba secara efektif dan efisien yang dihasilkan dari penjualan. Karena semakin tinggi nilai rasio profitabilitas, maka kondisi perusahaan semakin baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.